من النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. Adapun al-qiyas adalah mengembalikan cabang kepada hukum asli. Mengembalikan suatu permasalahan yang menjadi cabang daripada pokok daripada cabang tersebut. Itu namanya qiyas. Bi'illatin tajma'uha fil hukmi, dengan suatu illah, kesamaan di dalam sebab, tajma'uhuma fil hukmi, yang bisa engkau menggabungkan antara far' dan asal di dalam hukum. Jadi mengembalikan cabang kepada pokoknya dengan illah tertentu, alasan-alasan tertentu yang bisa menggabungkan far' dengan asal di dalam suatu hukum. Contoh, kagiyasil aruz alal bur fir riba bijami'at ta'am. Kalau kita sudah berbicara, kita sudah pernah belajar tentang permasalahan riba. Permasalahan riba itu disebabkan dua hal. Yang pertama adalah atsamaniyah, yaitu adanya emas atau perak, sesuatu yang berharga. Yang kedua disebabkan at-ta'am, yaitu makanan fil mat'umat. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang permasalahan riba. Itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya jangan engkau menjual bur bil bur, jangan menjual gandum dengan gandum. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menyebutkan tentang permasalahan aruz, beras. Itu tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah. Namun aruz atau beras ini hukumnya disamakan seperti gandum di dalam permasalahan riba. Kenapa ilahnya? Kenapa aruz disamakan dengan bur? Ilahnya adalah at-ta'am, sama-sama makanan pokok. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang masalah aruz, nggak ada. Ya, jangan kalian menjual beras dengan beras, nggak ada, nggak pernah Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut. Namun di dalam permasalahan riba, ya, sebagaimana di dalam bur dengan bur atau gandum dengan gandum ada permasalahan riba, begitu juga aruz dengan ruz, ya, menjual beras dengan beras itu pun ada permasalahan riba. Ya, keribaannya tersebut dikiaskan di dalam hukum asli yang pernah disebutkan oleh Rasulullah adalah masalah bur. Ketika diteliti, ilah tersebut adalah ilahnya at-ta'am, yaitu menjadi makanan pokok, sehingga hukumnya sama. Ruz disebutkan disamakan dengan al-bur, ya, sebagai perkara makanan yang mengandung hukum riba. Begitu. Jadi kaqiyasil aruz 'alal bur fir riba bi jami'at ta'am. Dalam hukum yang sama, illah yang sama, kan di situ raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukum. Mengembalikan suatu cabang. Cabang di sini yang dimaksud tidak pernah disebutkan dalam satu hadis, tidak disebutkan dalam satu ayat. Ya, namun memiliki ilah yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesamaan dalam illah, kesamaan di dalam sebab, maka al-far' yang tidak disebutkan bisa dikembalikan kepada hukum aslinya. Seperti aruz 'alal bur, pengkiasan beras, ya, ketika menjual beras 1 kilo, 1 liter, 1 liter, meskipun beras tersebut beras yang terbaik dengan beras yang paling bawah, paling rendah, harganya raskin, masalah harganya 2.000 dengan harga 20.000, itu tidak ada perbedaan di dalam masalah harga, ya. Tapi di dalam masalah riba itu adalah permasalahan ukuran. 1 liter dijual dengan 1 liter.
Kalau seandainya yang harganya mahal 1 liter diganti dengan 10 liter, maka hukumnya riba. Atau diganti dengan 2 liter, ada hukumnya riba. Meskipun di dalam hadis tidak disebutkan oleh Rasulullah tentang masalah aruz, tapi Rasulullah menyebutkan tentang al-bur. Ya, wala yabi' burran bi burrin. Ya, jangan engkau menjual bur dengan bur, ila yadan biyadin dan sebagainya. Namun di situ asyahid di sini adalah pengkiasan, yaitu al-qiyas, mengembalikan cabang dari suatu hukum yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah atau di dalam Al-Quran, mengembalikan kepada hukum aslinya dengan ilah yang sama. Nah, al-qiyas yang qasim ila thalath aqsam. Ada qiyas itu dibagi menjadi 3. Ada ila qiyasi illah. Ya, ada qiyas illah, qiyas yang sama dalam illahnya. Ya, yang kembalinya kepada illah, sebab yang sama. Wa qiyasi dalalatin, dan qiyas dilalah dengan dalil yang sama. Wa qiyasu syabah, dan qiyas syabah. Fa qiyasul illah, adapun qiyasul illah, qiyas yang ada persamaan di dalam illahnya, maka natil illah fihi mujibah lil hukum. Yang dimaksud qiyasul illah di sini adalah yang menjadikan illah atau sebab itu menjadi sandaran hukum, bihaitsu la yahsunu aqlan takhallafu anha. Sekira secara akal itu tidak bisa keluar daripada persamaan dalam illah tersebut. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallafuhu anha. Sekira secara akal itu tidak bisa dikeluarkan dari permasalahan tersebut. Contoh, kaqiyasil darbi ala ta'fif lil walidain fi tahrim li'illatil idza. Kaqiyasil darb, dikiaskannya pukulan. Memukul orang tua di dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, nggak ada. Memukul orang tua hukumnya haram. Jangan kalian memukul orang tua, tidak ada. Wala tadribul walidain, nggak ada dalam Al-Quran. Wala dalam hadis tidak disebutkan. Jangan engkau memukul orang tua. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala taqul lahuma uffin. Nah, di situ qiyasil darbi ala ta'fif. At-ta'fif di sini adalah ucapan uff. At-ta'fif di sini ucapan uff. Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengucapkan kepada orang tua berkata uff. Nah, kalau seandainya berkata uff saja tidak diperbolehkan, bagaimana halnya kalau memukul orang tua, menendang orang tua, menghardik orang tua? Pastinya diharamkan. Meskipun tidak ada dalil, tidak ada nas secara sharih, mukul orang tua hukumnya haram. Wala tadribul walidain, enggak ada di situ. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffin. Kenapa memukul itu lebih diharamkan? Fil li'illatil idza, persamaan diharamkannya adalah illah menyakiti kepada orang tua. Bahkan ini disebut dengan qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah, qiyas yang lebih-lebih. Ngucapin sesuatu kalimat yang tidak enak didengar oleh orang tua aja haram, tidak diperbolehkan, apalagi kalau dia menghardik, kalau dia memukul, menendang orang tua, pastinya lebih diharamkan lagi. Begitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam Al-Qur'an tidak ada ya yang menyebutkan tentang zina itu haram. Secara sharih az-zina haramun, enggak ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Yang tidak diperbolehkan, berarti mendekati perbuatan zina. Zina berarti boleh dong. Nah, di sini ada qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah. Yang mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Begitu juga di dalam ini ada illah yang sama. Ya, pengharamannya ada illah yang sama. Begitu. Kalau mukul orang tua hukumnya haram dikiaskan kepada ta'fif, ini qiyas aulawiyah, lebih-lebih diharamkan. Begitu juga melakukan suatu perbuatan zina, ada hukumnya haram. Ya.
Karena lebih-lebih daripada wala taqrabu, mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ada namanya qiyasul illah. Makanya itu faqiyasul illah maka natil illah fihi mujibatun lil hukum, yaitu yang menjadi suatu sebab itu menjadi landasan hukum tersebut. Ya, sehingga ada qiyas aulawiyah, qiyas yang lebih-lebih daripada perkara tersebut. Faham ini? Nah, wa qiyasud dilalah, qiyas ad-dalalah. Apa itu qiyas ad-dalalah? Al-istidlal bi ahadin nadhirain 'ala al-akhar. Ya. Yaitu mencari dalil atau mencari penjelasan dengan salah satu dua perbandingan. Ya. Al-istidlal bi ahadin nadhirain 'ala al-akhar, satu sama lain. Ya. Wa huwa an takuna al-illah dalatan 'al hukum, yaitu adanya illah itu menjadi penunjuk daripada hukum tersebut. Wala takunu mujibah lil hukum, tidak mewajibkan. Mujibah di sini ma'rifah, memberitahukan atau menjadi suatu pengetahuan untuk menentukan hukum. Contoh, ka qiyasi malis sabi ala malil baligh fi wujubiz zakah fihi bijami'in annahu malun malun namin, bukan nama tidur. Ya, namin itu harta yang bisa berkembang. Ya. Ya, di sini ada qiyas dalalah namanya. Contoh harta anak kecil. Ya, kita berbicara masalah zakat sekarang. Masalah zakat harta, kadang anak kecil memiliki harta yang begitu banyak. Meskipun di dalam masalah fikih ya termasuk daripada al-mahjur alaih, seseorang yang tidak diperbolehkan untuk mentasarrufkan harta adalah as-sabi. Ya. Begitu. Termasuk daripada orang yang dimahjur alaih. Kalau kita berbicara, kalau baca kita Abi Syuja, matan Abi Syuja, di situ disebutkan al-mahjur alaih. Orang-orang yang dimahjur alaih, yang tidak diperbolehkan untuk mentasarrufkan hartanya adalah anak kecil. Nah, anak kecil kadang bisa menjadi kaya. Bisa menjadi kaya karena mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, atau mendapatkan warisan dari ayah, dari kakeknya, atau dapat warisan dari siapapun lah. Dapat warisan, kaya dia, memiliki harta. Harta yang dia miliki apakah wajib dizakat ataukah tidak? Kalau buat dia sendiri mentasarrufkan harta nggak boleh. Karena persyaratan daripada mentasarrufkan harta adalah al-aqil al-baligh. Dia berakal, baligh, itu baru bisa mentasarrufkan harta. Kalau kecil nggak bisa. Nah, ketika dia memiliki harta yang begitu banyak, pastinya harta ini kalau sudah setahun dimiliki, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya malis sabi, harta anak kecil tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sama seperti harta yang dimiliki oleh orang yang sudah baligh atau orang dewasa. Tidak ada perbedaan sama sekali di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah la yajib. Di dalam mazhab Abu Hanifah, anak kecil yang memiliki harta yang banyak tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Sampai dibaligh baru zakat tersebut terhitung haul ketika dibaligh. Tapi ketika dia masih kecil, sobi, belum baligh, maka tidak terhitung haul dan tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Namun di dalam mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang beda. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya harta anak kecil itu sama seperti hartanya anak orang dewasa. Sebagaimana orang dewasa memiliki harta 1 tahun penuh, ada haulnya, ada 1 nisabnya, lebih daripada 1 nisab wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga anak kecil yang memiliki harta sudah setahun, ya, kemudian ada 1 nisab, maka wajib dizakati. Namun yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang lainnya, walinya, orang yang mengasuhnya, daripada orang tersebut, orang dewasa yang mengasuh daripada anak yatim ini atau anak kecil ini yang memiliki harta yang banyak tersebut. Begitu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i Kenapa al-Imam Syafi'i mewajibkan anak kecil yang memiliki harta yang banyak wajib zakat?
Nah, di dalam kias yang sama kata Imam Syafi'i, annahu malun namin, karena termasuk daripada harta yang bisa berkembang. Sebagaimana harta yang dimiliki orang dewasa bisa berkembang, begitu juga anak kecil juga bisa berkembang itu harta. Ketika sama-sama harta, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun anak kecil tidak wajib berzakat di dalam harta tersebut. Ya, begitu. Namun yang mengeluarkan zakat adalah al-wali atau orang yang memiliki tanggung jawab, menjadi tanggung jawab kepada orang tersebut. Jadi orang tua, ibunya atau pamannya atau siapapun yang memiliki tanggung jawab kepada anak tersebut, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Hada disebut dengan qiyasud dalalah. Qiyasud dalalah. Begitu. Wa yajuzu an yuqal la yajibu fi mali sabi kama qala bi Abu Hanifah fi. Di situ, dan boleh juga dikatakan bahwanya enggak wajib di dalam mazhab Abu Hanifah, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya harta anak kecil. Berbeda dengan zakatul fitrah. Anak kecil itu wajib dizakatin. Tapi kalau masalah harta, masalah kepemilikan karena tidak ada kepemilikan yang sempurna, maka dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Ini bukan zakat fitrah, zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah ya meskipun baru anak kecil baru lahir, kalau dia mendapatkan juz'un min Ramadan atau juz'un min Syawal, wajib zakat. Jadi zakatin fitrahnya. Tapi ini zakat mal. Ya, begitu. Hadza yusama qiyasul illah. Yang ketiga, qiyasus syabah. Ada persamaan. Ya. Huwa al-far'u al-muraddadu baina aslain. Al-muraddadu ya? Ya? Muraddad. Hah? Muraddidu. Al-far'u al-muraddidu baina aslain fayulhaqu bi'aktsarihima syabahan. Ada cabang daripada suatu permasalahan yang memiliki kesamaan antara dua cabang, yang dua pokok. Ada kesamaan. Kalau yang pertama tadi qiyasul illah hanya kembali kepada satu pokok. Ya. Tapi kalau ini ada dua pokok yang hampir sama. Bisa disamakan dengan A, bisa disamakan dengan B. Nah, C ini dihukumi dengan apa? Apakah dihukumi ke A atau dihukumi ke C? Karena memiliki kesamaan kepada salah satu daripada aslain tersebut. Kedua-duanya punya kesamaan. Jadi C memiliki kesamaan kepada A atau B. Kama fil abdi, seperti al-abd, budak. Idza utlifa. Budak, apabila budak itu kan dimiliki, sehingga budak itu satu hukumnya sama seperti binatang, hewan yang dimiliki. Ente punya hewan, ente punya ayam. Nah, budak hukumnya sama dengan ayam dalam kepemilikan, maksudnya. Ente punya sapi, sama, budak hukumnya sama seperti sapi. Kalau sapi dibunuh ada hukumannya, membunuh budak pun ada hukumannya. Sehingga ketika membunuh budak tidak sama hukumannya, sama seperti membunuh orang yang merdeka. Karena al-abd itu memiliki hukum yang berbeda. Makanya di sini ada qiyas asyabah yang al-faru al-muraddidu baina aslain, yang memiliki kesamaan antara dua pokok yang penting. Contoh di sini fil abdi idza utlifa, budak dibunuh. Ada budak dibunuh. Ada orang merdeka membunuh budak. Ada orang merdeka membunuh budak. Atau seorang budak membunuh budak, berantem ya sampai mati salah satunya. Ya, bagaimana kalau seandainya orang itu membunuh budak? Fa innahu muraddadun fil dhaman bainal insani al-hur min haitsu innahu adami wa bainal bahima min haitsu innahu mal. Maka di sini ada kesimpang siuran hukum. Apakah budak itu seperti membunuh manusia yang merdeka karena dia manusia, ya, atau
hukumnya sama seperti membunuh binatang karena dia adalah harta. Budak bentuknya manusia, tapi secara hakikatnya dia boleh dijual, sehingga seperti bahimah, seperti binatang yang dimiliki. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, mana yang dikembalikan kepada pokok asli tersebut? Wa huwa bil mali akbaru syabahan minal hur, yaitu budak itu lebih condong, lebih mirip dengan harta daripada ketimbang orang merdeka. Sehingga kalau ada orang merdeka membunuh budak nggak dibunuh, nggak bisa. Al abdu bil hur nggak bisa. Apa al hur bil abd nggak bisa. Ya. Kalau seorang budak membunuh merdeka ya dibunuh. Tapi kalau seorang merdeka membunuh budak tidak bisa dibunuh. Tidak ada kisos. Tidak ada kisos bagi seorang merdeka yang membunuh budak. Kenapa demikian? Karena al abd bil mali akbaru syabahan minal hur. Karena budak itu lebih condong, lebih mirip dengan harta, sehingga hukumnya seakan-akan merusak harta orang lain, berarti mengganti rugi atas apa yang dirusak tersebut. Sama seperti sapi orang disembelih, ya maka dia berarti wajib mengganti sapi. Kalau dia membunuh budak orang lain, berarti dia wajib mengganti seharga budak tersebut. Nggak bisa dituntut untuk kisos, tidak bisa. Ada namanya al-qiyasus syabah, persamaan al-muraddid baina aslain, maka dikembalikan kepada yang lebih condong, yang lebih mirip ke salah satunya. Bidalil, dengan dalil apa? Kenapa budak itu disamakan dengan harta? Karena budak bisa dijual, bisa diwariskan, wa yuwaqqaf, dan bisa diwakafkan. Orang merdeka nggak bisa diwakafin. Orang merdeka nggak bisa diwakafin. Yang bisa diwakafin adalah harta. Nah, budak termasuk daripada harta tersebut, sehingga bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwakafkan. Wa tudman ajza'uhu bima naqasa min qimatih, sehingga nanti kalau seandainya ini budak dibunuh atau salah satu dilukai, maka mengganti kimahnya. Kalau dibunuh berarti mengganti kimah, berapa harganya. Kalau saya ada kekurangan, berarti berapa kekurangan harganya. Tidak bisa al-kisos, orang merdeka dikisos dengan budak, hadza la yumkin. Hadza dikatakan dengan qiyasus syabah. Wa min syartil far'i, apa persyaratan daripada cabang bisa disamakan dengan aslinya? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas persamaan-persamaan yang bisa dimungkinkan disamakan far' dengan asal, cabang dengan hukum aslinya, sehingga bisa dikiaskan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab.